Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Agustina Hendrika dari SD Alulia 1. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Hari ini, Senin 27 November 2023, saya akan mempraktikkan video pembelajaran tema 5, subtema 2, interaksi antar makhluk hidup di kelas 5 dengan model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan DPACK. Selamat menikmati. Berdoa selesai. Ya, yuk kita nyanyi dulu. Silakan. Mari teman-teman kita berdiri. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia tanah airku, kagum padamu. Di sanalah aku berdiri, jadikanku hidup merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Satu, berlambang bintang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. 2, berlambang rantai emas berbunyi Kemanusiaan yang adil dan mulia. 3, berlambang pohon beringin berbunyi Persatuan Indonesia. 4, berlambang kepala banteng berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5, berlambang padi dan kapas berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang di kampung punya sawah? Saya. Banyak. Nah, siapa yang suka merusak padi? Yang ngalangin padi ya. Tikus. Ya, itu dia. Berarti
dari padi dimakan sama tikus. Nah, kira-kira tikusnya yang makan siapa? Ular. Udah pernah ketemu? Oke. Udah, stop dulu. Udah ada ular. Jadi tikus dimakan ular. Ketemu kan tuh? Ya kan? Oke, jadi ada padi, udah ketemu lagi ada tikus. Udah itu setelah tikus ketemu ular. Nah, elangnya ngapain itu? Ada yang sebut elang sini. Elang makan ular. Nah, itu urutannya tuh. Nah, kalau urutannya ini seperti yang kemarin kita pelajari, disebut apa ini? Rantai. Itu yang di sawah. Kira-kira. Oke, balik lagi ke ibu. Sawah itu kalau dilihat dari lingkungannya termasuk lingkungan apa? Oke, jadi tujuan kita hari ini pelajarannya dua. Apa aja? Bahasa Indonesia ngapain? Bahasa Indonesia ngapain? Bikin peta. Terus yang kedua? Bikin maket. Maket atau diorama. Tapi jangan lupa nanti maketnya dipresentasikan di depan. Memakan, dimakan, membentuk rantai makanan, pertahankan ekosistem supaya tetap seimbang. Padinya dimakan tikus, tikusnya dimakan ular, ularnya dimakan elang, elang mati jadi pupuk. Memakan, dimakan, membentuk rantai makanan, pertahankan ekosistem supaya tetap seimbang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Nah, sekarang kita masuk tema 2. Tolong dibuka. Halaman 73. Kita akan belajar mencari ide pokok. Ini sudah sering latihan kan ide pokok? Ayo. Ibu minta tolong yang mau membaca siapa? Makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makanan. Dari manakah manusia mendapatkan makanan? Manusia mendapatkan makanan dari hewan dan tumbuhan. Hewan juga mendapatkan makanan dari tumbuhan dan hewan lain. Lain halnya dengan tumbuhan. Tumbuhan tidak mengambil makanan dari makhluk hidup yang lain. Tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Hubungan antara makhluk hidup yang saling makan dimakan disebut rantai makanan. Terjadi padi, tikus, dan ular. Ya, lanjut, Sena. Padi adalah tumbuhan merupakan penghasil makanan sehingga disebut produsen. Padi dimakan oleh tikus itu disebut sebagai konsumen tingkat 1 karena memakan tumbuhan. Tikus dimakan oleh ular merupakan konsumen tingkat 2 karena memakan konsumen tingkat 1. Ular dimakan oleh elang merupakan konsumen tingkat 3 karena memakan konsumen tingkat 2. Suatu saat berikut Rantai makanan akan menyeimbangkan ekosistem. Jika salah satu mata rantai terputus, ekosistem menjadi tidak seimbang. Misalnya, banyak orang yang berburu hewan liar seperti ular dan harimau. Jika ular dan harimau terus diburu, jumlahnya akan berkurang. Jika jumlah ular berkurang, jumlah tikus akan makin banyak. Ya, lanjut, Fadil. Fadli. Fadil Jika jumlah tikus makin banyak, tanaman padi akan habis dimakan tikus. Padi merupakan makanan pokok bagi manusia. Tanaman padi yang dirutnya rusak dimakan tikus merugikan manusia. Dari peristiwa ini terlihat adanya ketidakseimbangan ekosistem. Jika jumlah suatu jenis hewan berkurang atau berlebih, hal itu akan berdampak pada makhluk hidup yang lain. Nah, ini kita bicara tentang
Rantai makanan. Jadi judulnya apa ini? Rantai makanan. Dari rantai makanan ini ada berapa paragraf? Ayo, paragrafnya ada 5 atau 6? Ada 6. Informasi apa yang bisa kita dapat dari ini? Satu, kita lihat dulu di paragraf 1. Apa aja informasinya? Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Betul, makhluk hidup membutuhkan makanan. Ada lagi? Tidak boleh. Paragraf 1 dulu. Paragraf 1. Makan dan dimakan. Apanya makan dan dimakan? Hewan. Hewan saling makan dan dimakan. Oke, hewan saling makan dan dimakan. Ada lagi? Membuat makanan. Tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Cek lagi paragraf 2. Informasi apa? Ya, oke. Besok. Rantai makanan 5, lanjut. Apa informasinya? Udah hilang, udah diambil sama Kenzo. Bu. Ya, Pak Andri. Tumbuhan merupakan penghasil makanan sehingga disebut produsen. Oh, disebut produsen. Ada lagi? Ini kelompoknya Rizky. Ayo, Cemil. Disebut produsen tingkat 1 karena mendapat tumbuhan. Disebut konsumen tingkat 1 karena 5. Diambil aja Pak Cemil. Kasihan nih. Yang sabar ya, Din. Ada lagi nggak? Ini banyak loh paragraf 2. Apa lagi informasinya? Ular merupakan konsumen tingkat 1 karena memakan tingkat 1. Ular merupakan Ular konsumen tingkat 2. memakan konsumen tingkat 1. Oke, terus ya Rizky. Oke, ada lagi. Baik. Humus sama diperlukan tumbuhan. Humus sama diperlukan tumbuhan. sangat diperlukan. Kenapa? Ada nggak keterangan yang kenapa? Di paragraf 2 belum ada. Oke, cek kita yang paragraf 3. Bu, Ya, Patri. ketika orang mati, bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup dan hidup mengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Betul. Ada lagi. Paragraf 3. Kenzo. Tumbuhan merupakan penghasil makanan sehingga disebut produsen. Nah, itu udah tadi kita di paragraf 1. Ada lagi? Udah, balik lagi. Kita ke halaman 74. Paragraf selanjutnya. Apa informasinya? Informasinya Dima dari tadi diambil dulu. Rantai makanan akan menggunakan ekosistem. Jika salah satu rantai terputus, ekosistem menjadi tidak seimbang. Oke, jadi kalau salah satu rantainya putus maka tidak seimbang. Ada lagi? Bu. Cepal. Tadi aku dulu makhluk hidup yang berkurang atau bertambah membuat ekosistem menjadi tidak seimbang. Tidak seimbang. Yuk, paragraf terakhir. Ayo, Kartini. Kalisa. Ayo. Tanaman tadi yang bisa dimakan tikus merugikan manusia. Terus, ada lagi? Mika. Padi merupakan makanan pokok bagi manusia. Ulang. Padi merupakan makanan pokok bagi manusia. Padi merupakan makanan pokok bagi manusia. Ada lagi? Sabar. Oh. Jika jumlah suatu jenis lebih, maka itu akan berdampak pada makhluk hidup. Nah, jika jumlah jenis hewan berkurang atau
atau berlebih maka akan berdampak jadi ketidakseimbangan. Ya. Contohnya tadi kan kalian cerita kamu pernah punya sawah di kampung, terus ke sawah padinya dimakan tikus. Nah tikusnya terus dibasmi, ya kan? Dibasmi kan tikusnya. Kira-kira, iya sekarang bayangin kalau nggak melihat, kita bayangin kalau tikusnya itu dibasmi sama petaninya, apa yang terjadi? Ular kelaparan. Kenapa kelaparan? Karena ular makan tikus, tikusnya enggak ada. Terus apa lagi yang terjadi? Ular mati. Kalau ularnya kelaparan, mati terus. Pelangnya. Jadi di situ udah jelas kalau sudah satu saja sudah hilang, walaupun hanya tikus loh, walaupun kita nggak suka ya sama tikus yang menyebalkan, di rumah menyebalkan, di sawah juga bikin rugi petani. Tetapi kalau dia benar-benar tidak ada, maka keseimbangannya jadi rusak atau tidak seimbang alamnya. Oke. Nah sekarang kita lihat dulu. Nah di sini kita akan memperdalam lagi tentang ekosistem. Piramida makanan. Nah sekarang itu ketemu dekomposer, apa itu dekomposer? Dekomposer. Dekomposer. Pamurai posisinya di bagian siklus terakhir. Kalau konsumen puncaknya mati, jadi bangkai, dimakan tuh bangkainya, jadi dimakan sama pamurai. Pamurai itu bentuknya apa? Bakteri dan jamur. Yuk lanjut lagi kita ke jaring makanan. Sekarang lihat jaring makanan. Oke diulang dulu. Rantai makanan yang tadi, ya. Rantai makanan dari padi misalnya tadi. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Coba nyanyikan. 3, 2, 1. Makan, dimakan, membentuk rantai makanan. Pertahankan ekosistem supaya tetap seimbang. Padi yang dimakan tikus, tikusnya dimakan ular, ularnya dimakan elang, elang mati jadi pupuk. Makan, dimakan, bentuk rantai makanan. Pertahankan ekosistem supaya tetap seimbang. Oke, jadi ingat. Yang kita nyanyikan adalah rantai. Ayo, Niko buka. Aan sama siapa sih ayang? Siapa itu? Udah ya, dibuka dulu jaring makanan. Sekarang kita lihat satu rantai makanan itu satu siklus. Kira-kira ada berapa rantai makanan di sana? 10. Tes 10 rantai makanan. Nih gini nih, 10 itu kan organismenya, ya kan? Nah rantai makanan yang tanaman pertama buah. Buah dimakan siapa? Yang pertama apa? Buah dimakan rusa dimakan beruang, ya kan? Itu rantai makanan yang kedua. Lalu cari lagi rantai makanan yang ketiga apa? Nah, ibu minta 3 menit setiap kelompok buat disusun rantai makanannya di padang rumput. Ada berapa? Temukan. Ibu Kumu 3 menit. Nggak ada itu di buku. Gambarnya itu
Satu, rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan kuta. Dua, rumput dimakan kijang, kijang dimakan kuta. Tiga, rumput dimakan kijang, kijang dimakan singa. Empat, rumput dimakan zebra, zebra dimakan. Sekarang kita lihat yang simbiosis. Simbiosis, coba dibaca dari handphonemu. Buka handphonenya saya. Dibaca. Jeremy. Baca. Simbiosis adalah Simbiosis. Kata simbiosis berasal dari bahasa Yunani yaitu sim. Artinya dengan, dan biosis artinya kehidupan. Jadi simbiosis merupakan suatu pola interaksi yang erat antara dua organisme yang berlainan jenis. Sebutan untuk makhluk hidup yang melakukan simbiosis adalah simbion. ya, oke. Sekarang di situ ada berapa simbiosis? Tiga apa aja? Mutualisme, parasit. Yang mutualisme coba dibaca apa? Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang saling menguntungkan. Contohnya? Lebah mendapatkan makanan sedangkan bunga termasuk proses penyerbukan. Oke, kalau dalam kehidupan sehari-hari hubungan simbiosis mutualismenya yang pernah kamu lalui apa? Ayo, ada apa? Ada nggak? Mutualisme, jadi saling menguntungkan. Organisme satu, organisme dua punya keuntungan masing-masing. Contohnya kerbau. Kerbau dimana punggungnya dipasukin sama burung. Ngapain burung kecil? Makanan kutu. Makanin kutu yang ada di tubuhnya kerbau. Jadi bersih. Jadi kulitnya sehat kerbaunya. Untung nggak kerbaunya? Untung. Kutunya untuk kutunya. Burungnya untung nggak? Apa? Ya. Jadi memiliki keuntungan sama-sama di kedua belah pihak. Win-win solution. Ya, contoh yang kedua. Ya, jenis yang kedua. Apa itu? Komensalisme. Apa itu komensalisme? Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan. Jadi nggak ada yang rugi, tapi yang untung cuma satu. Ya, contohnya apa? Contohnya pohon mangga dengan anggrek. Anggrek kan ditanam. Ya kan? Nah, itu anggreknya mendapat nutrisi dari pohon mangga. Nah, pohon mangganya rugi nggak? Langsung mati nggak pohonnya? Nggak. Tidak, tapi dia juga tidak punya keuntungan apapun, biasa aja. Seperti itu namanya komensalisme. Kalau parasit, yang ketiga, jenis ketiga parasitisme. Jadi parasit yang satunya untung, satunya jelas nih. Kalau yang komen nggak rugi, tapi juga nggak untung. Nah, yang si parasit
yang sebelah pihaknya untung, yang sebelah pihaknya lagi rugi. Contohnya, coba di situ contohnya apa? Hiu dan Rafflesia mendapatkan makanan dari inangnya sementara tumbuhan inang Nah, Rafflesia dengan tumbuhan inangnya. Nanti mau itu lama-lama tumbuhannya, karena rutusnya diambil sama si Rafflesia. Sama kalau ambil pohon kita yang di bawah itu, pohon jambu air. Itu kalau kamu perhatikan daun yang berbeda-beda itu namanya benalu. Bukan daun jambunya, tapi dia berbeda. Nah itu dia atau bulat-bulat begini nih, benalu. Nah benalu dengan pohon jambu itu hubungannya parasit. Nanti lama-lama kalau udah makin banyak nggak ditebangin, nggak dipotongin, benalunya mati pohon jambunya. Oke, jadi ada 3. 1, mutualisme. Mutualisme sama-sama untung. Terus kalau komensalisme, yang satu untung, yang satu tidak untung, tidak rugi. Yang parasit, yang satu rugi. Jadi jelas trik yang krisis. Bikin startnya udah masuk. Nih yang nggak bisa ada diskon. Klik. aku udah 5. Lihat di. Udah. Ini belum ada yang masuk nih.
Ya, tepuk tangan dulu untuk pengajar dewasa. Ya, yang keras bang. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru sekalian. Selamat pagi. Kelompok pengajar Dewantara akan mempresentasikan tentang rantai makanan di sawah. Rantai makanan, peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup dengan sesuai urutan tertentu seperti tanaman padi, tikus, ulat, elang, jamur. Agak ke sana biar temennya lihat gambarnya sayang. Nah, agak ke bawah gini. Nah, Tanaman padi adalah produsen, tikus adalah konsumen pertama, ular adalah konsumen kedua, dan elang adalah konsumen ketiga, dan yang terakhir adalah pengurai yaitu jamur. Rambutannya berdiri. Ini ya pertanyaannya nggak terlalu berhubungan sama pelajarannya, tapi karena presentasinya. Oke, boleh, nggak apa-apa. Nih, yang pertanyaannya tuh kenapa waktu Seval sama Dima pegang itu kayak kepleset gitu tangannya? Lu ngapain? Bukan, itu bukan Dima kamu ngapain di sini? Bukan sengaja. Kita bukan sengaja, tapi emang besok harus lebih siap lagi. Oke? Ya, silakan Dewi Sartika. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Hari ini kami akan berbicara tentang diorama rantai makanan di laut yang akan dijelaskan oleh Rizky. Di rantai makanan ekosistem laut ini ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Fitoplankton ini adalah produsen. Zooplankton ini adalah konsumen pertama. Ikan kecil konsumen kedua. Ikan sedang konsumen ketiga, dan ikan besar konsumen keempat. Ada yang mau ditanyakan? Yuk, ada pertanyaan untuk Dewi Sartika. Kayaknya itu ngomongnya kayaknya kecil banget Oh, suaranya kecil. kuat ya. Itu namanya kamu cuma kritik ya katanya. Nah, udah. Saya dari kelompok Ahmad itu gunanya matahari harus bawa ada tanda-tandanya apa? Tadi tahu udah tahu tapi nggak apa-apa. Biar Jadi fungsinya matahari itu apa? Menyinari laut. Menyinari laut supaya Kerang. oh kerang. Oke. Ya. Ini kenapa pas awal-awal itu kenapa ada selamat dulu? Oh, sudah ada belum memperkenalkan dirinya? Iya. Kelompoknya. Lain kali nanti diperbaiki ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk ini. Langsung masuk. Sudah. Nah, sekarang klik yang kuisis. Kita latihan. Ibu yang Evaluasi. Ya, yuk diklik evaluasinya. Belajar dulu apa ini tentang ekosistem, ya kan? Ekosistem alami dan buatan. Setelah itu ada buah dari alaminya, ada darat dan air. Hari Selasa 6.30 setengah 7 ya.
dari kepala sekolah kan banyak urutannya. Jadi setengah 7 harus standby di sini ya. Nanti di rumahnya pulang ke rumah langsung istirahat. Nanti malam gak ada tidurnya sampai malam-malam. Siapa ya?